Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosalita dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kewajiban pembukuan atau pencatatan dan pemeriksaan pajak. Anggota kelompok kami yang pertama ada Bayi Elvira Febriola Sandra, yang kedua ada Dion Pakusadewo, dan yang ketiga ada Karisma Lestari Sukma. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, yaitu pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang kedua ada pencatatan. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Next. Kemudian yang wajib penyelenggaraan pembukuan yaitu ada dua. Yang pertama wajib pajak badan atau WP. Kemudian yang kedua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu yang wajib menyelenggarakan pencatatan ada dua juga. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah dapat menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan. Next. Saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel accrual atau stelsel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Kemudian ada syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto dan jumlah penghasilan bruto yang diterima dan diperoleh. Dan juga penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kedua, bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan tempat usaha yang bersangkutan. Dan yang ketiga, selain kewajiban untuk penyelenggaraan pencatatan, WP orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Kemudian ada tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Tujuannya adalah untuk pengisian SPT dan juga penghitungan penghasilan kena pajak. Selain itu, penghitungan PPN dan PPNBM dan penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah.
Wajib pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Dan yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang terkait wajib pajak mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Dan yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yaitu G. Tata cara pengajuan penyelenggaraan pembukaan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat oleh WP harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali WP dalam rangka kontrak karya atau WP dalam rangka kontraktor kontrak kerjasama. Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan. 1. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai. 2. Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan WP tersebut dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. WP dalam rangka kontrak karya atau WP kontraktor, kontrak kerjasama yang sejak pendiriannya maupun yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendirian. Bagi WP yang sudah menyelenggarakan sejak pendiriannya atau 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau bagi WP yang belum menyelenggarakan sejak pendiriannya. WP yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis ke KPP dalam hal tahun pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai, dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum tahun pajak tersebut dimulai. Apabila penyelenggaraan pembukuan tersebut sudah dimulai, maka wajib mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis ke KPP paling lama 3 bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai. Bagi WP kontrak karya atau WP kontraktor, kontrak kerja sama yang telah memberi tahukan ke KPP untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat,
Namun WP tersebut akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan satuan mata rupiah wajib mengajukan permohonan kepada kepala kantor wilayah paling lama 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah tersebut dimulai. Kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pembatalan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan kepala kantor wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima. WP yang mengajukan permohonan tersebut tidak diperbolehkan lagi menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 tahun sejak izin tersebut dicabut. Selanjutnya tempat penyimpanan buku atau catatan dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.